Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan orang tua saya Al Mukarram Ayahanda Haji Rasim bin Haji Mu'id. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umurnya, amin. Allah berikan kesehatannya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahibul musibah, dalam hari ini Kanda Mamanda Haji Abdul Hakim beserta keluarga yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang insya Allah anak-anak beliau menjadi anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahibul ra'iyah, sahibul wilayah, dalam hal ini Kanda Khairani Ketua RW 08 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat walafiat, berguna dan bermanfaat bagi masyarakatnya di RW 08. Yang saya hormati Al Mukarram Pak Ustaz Haji Muhsin Mamanda Haji Hasbi. Yang saya hormati Al Mukarram Kanda Haji Mahmud Pasah bin Ayahanda Almarhum Haji Nur Ali bin Haji Mu'id, dan juga para ustaz, para kiai yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah tidak menghilangkan rasa hormat saya. Mobil khusus Om Haji Bahtiar, kalau memang datang ya, datang ya, datang. Ya, saya nggak tahu di baju putih biasanya cowboy, ya nggak? Ya sekarang ganteng banget ya, nggak? Kayak orang mau mati besok, putih-putih pengaji ya nggak? Baru panjang umur pengaji, ya nggak? Ini robbal alami, jadi engkong walaupun muda ada engkong, ya nggak? Karena banyak pengaji tampil kopik, ya nggak? Bawaan walaupun sekarang muda umurnya tapi tua nasabnya, ya nggak? Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Quran Allah jelaskan, afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur. Afala ya'lamu, apakah mereka orang ngerti, orang weruh, kata orang Jawa bilangnya. Ada orang Jawa? Hah? Ada? Afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur. Apakah mereka pada paham? Ya'lamu idza busyira ma fil kubur, apa yang dibangkitkan dari alam kubur. Manusia sekian abad, sekian tahun, 1448 sekarang udah. Tahunnya 2025. Biarkan orang-orang yang ada di alam kubur itu cerita, ayo dong cepetan hari kiamat biar buru-buru gua ketemu Allah, biar buru-buru gua ketemu baginda Rasul, orang yang ada di kuburan. Tapi bagi orang-orang yang hidup di alam dunia, apakah dia seorang kiai kah, apakah seorang ustaz, seorang pejabat, walaupun pengen mati besok masih kapan ya umur gua panjang. Ayo, ada seorang kiai, ya udah matiin aja deh bodoh, ada model gitu. Paling dia bilang, ayo kamu bawa gua ke rumah sakit yang paling mahal biar umur gua panjang, nanti yang ada 17 hektar itu
nanti buat lubang. Tanya anaknya, tanah siapa bapak? Tanah Pondok Jabat. Kata dia, bukan tanah gua. Ya. Artinya orang yang hidup di alam dunia, bagaimanapun nikmatnya hidup di alam dunia. Orang yang sakit masih minta panjang umur diberikan Allah. Sakit. Model saya sama mengaji biar kaki udah injek-injek dikit. Kolesterol udah merambah dikit. Orang kalau sakit kan masih meninggal dikasih sinyal, dikasih alarm. Paham? Kalau malaikat datang kan dikasih alarm, enak bener tuh ya. Kalau orang mati ada alarmnya, enak banget bisa tobat. Cuman kalau orang nasi jeblek, kata jeblek, paling seperti speaker, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau pulang ke rahmatullah wa barakatuh, orang kaget. Orang kan? Oke. Tapi kalau diberikan penyakit oleh Allah, diberikan sinyal, diberikan alarm, ya enggak, kadang-kadang palanya puyeng, kaki sakit, mata keluar, ya kan? Artinya apa? Oh, kata dalam kitab Hikam dikatakan, wa ma ja'ala dunya lil akhir wa lil akbar tazhidan laka fiha. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya, Allah jadikan dunia modelnya kayak model ini. Kadang-kadang model kita gembira, kadang-kadang kita tertawa, kadang-kadang menangis. Itulah kehidupan dunia. Kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang kita sakit. Itulah hidup dunia. Kenapa kata Imam Ibnu Athaillah, tazhidan laka fiha, agar kamu berhati-hati terhadap dunia. Artinya apa? Ya sakit masih ada alarm. Kata dokter Cahyono, saya sering baca, kalau kita masih pada puyeng, ya kan, puyeng tuh ada alarmnya tuh. Perut kita rada-rada mules mau buang air, ada alarmnya. Itulah hidup di alam dunia. Afala ya'lamu iza busyira ma fil qubur. Apakah kamu sadar apa yang dibangkitkan di alam kubur? Apa sih yang kita butuhkan? Bagi saya, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, di saya mau percaya ada istilah 100 hari, ada 40 hari jenazah lagi nungguin, lagi ngapain, lagi nungguin Fatihah, lagi nungguin 100 hari doa dari kerabatnya, orang tuanya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Usburiyah. Bagaimana Syekh Sabit Al-Bunani, ya kan, itu mukanya merem aja, dijelaskan. Ternyata kenapa mukanya merem? Yang lain pada kegirangan, dia lagi pada meremut tuh. Sabit Al-Bunani dalam satu riwayat itu adalah merupakan seorang tabi'in. Lagi murem, ditanya orang kampung, kira-kira merahnya misalnya itu yang percaya silakan, kau mau urusan belakangan. Ya, yang penting mau dicerita. Kalau kata orang Betawi mau itu, ya enggak, udah sampai. Jadi Sabit Al-Bunani cerita bagaimana orang yang di kuburan itu lagi nangis, yang di kuburan lagi mesem, lagi merenung. Kata Sabit Al-Bunani, kenapa penyanyi lagi merenung aja? Itu lagi 2 atau 3 lama-lama kawinnya kapan ya? Ya, kadang saya. Dia nggak udah kawin 100 hari, kawinnya kapan? Yang namanya laki kan perlu ada dikerokin. Dia nggak, apalagi masih muda. Kan kalau bapak saya mau orang udah tua mau aja. Kalau dia masih muda, dia nggak. Lagi remut aja tuh, dia nggak. Lebih ngeliatin nyemplung-nyemplung lihat lakinya kapan punya anu lagi bini baru, ya kan? Dan nyemplung-nyemplung bininya cakapan gua, apa cakapan bininya yang baru, ya kan? Ya kan gitu. Ini kata Sabit Al-Bunani itu. Ada yang mengatakan Sabit Al-Bunani, ada yang mengatakan Sabit Al-Bunani. Akhirnya kata Sabit Al-Bunani, kamu ngapa? Kata Sabit Al-Bunani, ini keluarga gue lupa katanya. Emang ngapa keluarga lu lupa? Padahal gue 100 hari, tapi pada lupa, ya kan? Ini kalau saya percaya nih, karena dijelaskan oleh Imam Al-Usburiyah dalam kitab Mawaqiful Usburiyah. Walaupun itu doib, tapi Sabit Al-Bunani adalah merupakan seorang tabi'in. Kata guru saya di Mesir, kalau yang bicara itu sudah tabi'in, itu kudu percaya katanya. Kata guru saya, pada waktu saya ketemu 4 mata, itu anak saya kecil tuh yang umur 4 tahun, saya khalaqah kedua. Kata dia, kalau udah tabi'in, percaya tuh. Beliau ini seorang ulama besar, pentahqiq kitab Ihya Ulumuddin. Itu pentahqiq kitab Ihya Ulumuddin karena Syekh Hujjatul Imam Al-Ghazali. Itu ada kitabnya itu, ditahqiq beliau, mentahqiq kitab beliau itu.
termasuk mentahqiq kitab daripada Syekh Al-Imam Az-Zabiri, ditahqiq semua oleh beliau, namanya Syekhul Anas. Syekhul Anas orangnya kecil, makanya kalau kiai itu nggak ada yang perlu digendut kayak orang saya, ya enggak? Kayak di Mesir, kayak saya, kayak Bung Konik itu bukan kiai, bukan ustaz, bukan. Ya bagaimana ada ustaz gitu, mau ini gaji susah, perut lagi kakak aja, ya enggak? Beliau itu orangnya kecil, kurus, alimnya minta ampun. Kata beliau, kalau sudah tabi'in Sabit Al-Bunani sudah cerita kayak model itu, kata beliau, dia percaya katanya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini Sabit Al-Bunani ke rumah keluarganya, dia kata tetap Eden. Kata dia, kata si jadi, ada apa datangnya Sabit Al-Bunani? Itu malu lagi bermutanya itu, lagi mau 100 hari, lu kapan kata malu? Ya kan, ini cerita ini modelnya begitu, hampir sama mirip kayak model tadi, nanti dalam kitab Uskuliyah. Jadi kalau jadi ustaz, jadi kiai itu harus ada rujukan kitabnya. Kalau referensinya nggak ada, itu asbun namanya, bukan ustaz tuh. Jadi ustaz kalau mereka ngaji, itu bukan apa namanya, ondobol. Ya kan, kalau ada rujukannya kita baca tuh rujukannya. Akhirnya diberikan nasihat itu. Kata Sabit Al-Bunani kepada si Deni, di Kiai Sabit Al-Bunani, Den, itu makhluk itu lagi menung aja, lagi meremutuh. Yang lain pada ketawa, yang lagi pada nyengir, yang lagi pada enak. Yang makhluk lagi masuk, lagi murah. Ada Deni, mengapa makhluk murah? Ya kan? Kata Sabit Al-Bunani itu makhluk mau 100 hari itu, ya kan? Lu bacain apa kayak, lu bacain Fatihah kayak. Makanya kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, innal mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'an kama yantafi'u bi ibadatil maliyah. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia dapat manfaat disebabkan kita baca Quran, baca Fatihah. Ada dalilnya, ada dalam kitab Sahih Syarah Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab Jalalain dijelaskan begitu. Fatihah yang kita baca, yang kita kirim kepada orang tua kita itu sampai. Apalagi doa seorang anak kepada seorang ibu. Andai kata setiap hari seorang anak lupa mendoakan seorang ibunya, maka rezekinya kata baginda Rasul terputus. Bayangin. Maka kita baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghir. Itu kan doa yang singkat tapi mustajab. Tapi kadang-kadang gampang tapi itu sulit. Kalau dijual model kayak model begini mah ini cuma ngingetin, mak gua ada 100 hari, mak gua ada 7 hari, mak gua ada 1000 hari, mak gua ada 1 tahun. Ini mah tradisi dan budaya. Tapi yang terpenting adalah mendoakan seorang anak kepada seorang ibunya, bapaknya yang meninggal dunia, maka yang tidak putus-putus rezekinya pun nggak putus. Loh. Makanya kalau rezeki kita kurang rada-rada lancar, ini kurang rada-rada lancar nih. Berarti doa kita lupa kepada orang. Ingat-ingat aja deh. Walaupun bagaimanapun hebatnya kau menjadi seorang kaya, bagaimanapun hebatnya kau menjadi seorang ustaz, hebatnya kau menjadi seorang kiai, andai kata kau lupa mendoakan bapak dan ibumu yang sudah meninggal dunia, tidak ada artinya harta di hadapan Allah. Tidak ada artinya jabatanmu di hadapan Allah. Kenapa? Kamu tidak pernah mendoakan ibumu dan bapakmu yang telah meninggal dunia. Apa artinya? Semua itu di hadapan Allah. Ini kan nasihat bagi saya ya. Ya enggak, saya sih nggak mau saya memakai ini nasihat saya. Mudah-mudahan didengar. Kalau kagak didengar juga mah ampun. Ya, orang saya disuruh ceramah belakang saya kemarin tuh. Kalau ceramah maulid kagak, kebembong kagak. Mengapa? Takut apa? Mati duluan jadi ustaz, jadi kiai, kadang-kadang matinya cepat. Ya, matinya cepat. Kagak mau saya. Gara-gara makan besek mulu tiap malam. Ya, kebanyakan makin daging asam murah. Kebanyakan nasi kebuli habis kita udah kata dokter, Pak udah jangan jadi ustaz, kata dia. Mengapa? Kebanyakan makan besek, ya tanggung jawab sendiri, kata dia. Ya enggak? Ya, dulu saya tidak ngerti dulu, seharusnya tuh besek yang datang itu saya bagi-bagi ke tetangga, katanya saya capuk sendiri, akhirnya nggak saya penyakit sampai sekarang. Tuh.
Makanya jangan mau tuh dari pagi besek bagi tetangga. Kalau di tengah malam sampai jam 9 jangan makan, jangan sama kayak mau muksin tuh. Oke, kalau jalan aku berkuat, ya enggak? Karena kebanyakan besek, ya, kebanyakan besek. Makanya jadi ustad, kata orang nanggapin amplop enak, enak katanya, tapi juga penyakitnya enak juga tuh, ya enggak? Enak. Nah, kaki saya sekarang berdel bisa mau komponik, ya enggak? Napas saya malah ngap-ngapan. Dan ajar di masjid Solihin, ayo orang ditunjukin 3 kali dia teprok bangun lagi kagak bisa lagi. Waduh, kagak tahunya gara-gara duit amplop nih. Gara-gara duit amplop emang, waduh, bikin kita pusing, bikin kita pusing. Nyatanya juga gara-gara banyak amplop, dia nggak sisa kroni bayangin, dia nggak kuya-kuya, ekor gara-gara apa tuh? Gara-gara amplop, dia kan pengurus masjid nggak ada yang murid, dia kan ceramahnya matang bener, hebat bener, giliran amplopnya kurang panitia ditelepon, woi itu kagak salah ini amplopin gua, padahal intinya isinya adalah bagaimana mencintai baginda Rasul, tapi giliran amplop kurang panitia, besok-besok gua mau datang ke kampung dulu, amplop apaan gua kasih tuh. Akhirnya kita mikir ini juga ya pantas penyakit gua ada, ya Allah ampunin gara-gara amplop ya, gara-gara apa tuh? Amplop. Kalau amplop RW mah enak juga tuh, hati-hati mau amplop, ya. Kadang-kadang orang ngasihnya nggak ikhlas, ya nggak ikhlas, enak banget dia berlebih, orang bikin tahlil dikasih 20.000 kata tukang sampah, gua kerja dari pagi sampai sore baru dapat 10.000 lah, enak banget lu, ya nggak? Dulu kata general ini dari tukang kampung aja dari tiap pagi sore berangkat, dia nggak cuma dapat 5.000, dan lu jadi ustad dapat duit 20.000, kalau terima kasih pakai bilang kurang, ya nggak? Ada begitu ustad banyak, ya makanya orang banyak yang pakai kursi roda, ada di rumah sakit. Saya pikir dia juga gara-gara siang. Apalah yang lalu ilah bersyirah mafir, mereka nggak sadar apa yang ditanya di alam kok, seolah-olah hidup ini selamanya, seolah-olah hidup ini begitu. Tapi ternyata inilah kehidupan dunia. Apa yang kita bayangkan tidak seindah apa yang kita bayangkan hidup di alam dunia. Inilah hanya sekedar secerca manisnya jeruk yang kita makan hanya sebatas dalam lidah, tapi dalam tenggorokan terkadang-kadang kata ginjal, lu kagak salah makan jeruk, gua lama prosesnya kata ginjal. Tuh, ya. Makanya kita sekarang ini 100 hari dikasih jeruk, dikasih kue. Ini kata baginda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaif. Barang siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia hormati tamu. Jadi jeruk ini air adalah penghormatan sahibul bait kepada kita sebagai tamu. Insya Allah pahalanya gede. Incing saya yang tadinya mesem, yang tadinya girang, ini malam alhamdulillah, dengan artinya laki gua masih ingat mudua, anak gua masih ingat mudua, ya nggak? Kata siapa tuh? Kata incing saya, ya nggak? Tuh, ya nggak? Makanya alhamdulillah. Jangan lihat di jeruk ngopong, kok beli jeruk segini kan begitu tuh kalau warisan. Lopong wari jeruk, wari pusat, wari ini, udah jangan dah. Udah jangan. Mendingan lu baca Rabbi firli wali daya warhamhu maka marobbayani sorry. Makanya saya kalau andai kata orang nggak kuat haul, jangan dihaulin bapak, jangan dihaulin punya emak, jangan. Daripada lu itu jadi saudara, lebih baik apa? Rabbi firli wali daya warhamhu maka marobbayani. Enak kalau gitu deh. Enak kan kagak nyusahin agama yang bikin nyusahin kan kita nih. Dia nggak pakai sayur pucung, kita ngasih kain kita udah hal kita susah bikin kain sablon apel, kagak taunya duitnya dari pinjol, kagak taunya duitnya geser kanan, nggak taunya itu karena 200 meter hilang 50 meter. Gara-gara siapa? Gara-gara katanya gara-gara Allah yang mati lo, gara-gara di kain buat dia lah. Siapa suruh? Nabi nggak pernah nyuruh. Nabi cuma nyuruh doa. Paham tuh? Makanya saya atas nama Sahibul Bait, hingga mudah-mudahan di jeruk, jangan minuman hadir kita di sini ikhlas.
Ya nggak, yang menjahit Jelas. kalau kagak ikhlas juga kita bawa ke kantor vaksin, kita kasih lagi dah udah kemah. Lu bawa pulang aja ke dalam dah. Bawa pulang udah mau pakai gesek dah, gua maklum ntar gua jadi sakit ya nggak? Ya nggak? Lu deh jangan pakai ribut ya, mau lu jangan dah. Lu bawa pulang lagi ke jeruk ya nggak? Jangan gara-gara jeruk lu ribut. Gua kok kemarin bawa jeruk 3 kilo. Atau kok aku bener enak banget, gua itu 5 kilo gua air kata dia 5 dus lah. Yang begitu bawah. Jangan ya. Yang penting yang kecil-kecil aja, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Jadi saya atas nama Sahibul Bait ya enggak, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak yang hadir dari Dusun Batu yang saya sebutin ya enggak, karena saya datang paling belakangan ya enggak, tetangga sebelah, tetangga masjid. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Andai kata Sahibul Bait, Sahibul Musibah dalam hal ini Mamanda Haji Abdul Hakim yang dalam penerimaan tamu kurang berkenan, jeruk yang dimakan rada-rada pahit, rada-rada asam, tapi saya jajalin tadi alhamdulillah jeruknya manis. Jeruknya manis, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama keluarga besar cuma hanya sekedar bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Bapak melangkah dari sini dosanya diampunkan oleh Allah. Dan pulang-pulangnya mungkin saya alhamdulillah membawa keberkahan maghfirahnya dari kita semua. Di sini wa syaratul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah di lain kesempatan kita jumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.